Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfa Graciani Kase. Saya akan mempresentasikan tentang protein. Ini adalah mata kuliah Biokimia 1. Nah, langsung saja ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pengantar protein. Jadi protein itu pertama kali dikenal oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1838. Dan kemudian istilah protein ini diperkenalkan oleh Mulder pada tahun 1830. Jadi, nama protein ini berasal dari bahasa Yunani yaitu proteus, ya, yang berarti utama atau yang paling penting karena protein dianggap sebagai komponen dasar kehidupan. Nah, protein merupakan penyusun terbesar sel, yaitu lebih dari 50% struktur sel. Itu artinya sebagian besar bentuk, ukuran, dan fungsi sel ditentukan oleh keberadaan protein. Yang berikutnya itu peran utama protein di dalam tubuh. Jadi dia itu bisa menjadi pembentuk struktur tubuh. Protein menyusun bagian penting tubuh seperti otot, kulit, rambut, kuku, dan jaringan ikat. Nah, pengantar komunikasi antar sel. Jadi banyak hormon yang reseptor tubuh terbentuk dari protein sehingga sel-sel dapat saling berkomunikasi untuk mengatur fungsi tubuh dan juga sebagai katalis reaksi biokimia di mana enzim, hormon dan antibiotik adalah protein. Jadi enzim mempercepat reaksi kimia di tubuh. Jadi hormon pengantar fungsi tubuh dan antibodi melindungi tubuh dari penyakit. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari protein. Jadi protein adalah zat gizi yang penting yang mengandung unsur nitrogen sehingga berbeda dari karbohidrat dan lemak. Jadi, nitrogen ini membuat protein sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan dan fungsi tubuh lainnya. Jadi protein ini tersusun dari unit kecil bernama asam amino. Jadi asam amino satu dengan lainnya berhubung melalui ikatan peptida. Jadi ini dapat membentuk rantai panjang. Jadi rantai inilah yang nantinya menentukan jenis dan fungsi protein di dalam tubuh. Jadi di sini ada bentuk rantai protein dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama itu ada dipeptida. Jadi itu terdiri dari dua asam amino yang saling terikat dan juga ada oligopeptida. Jadi itu terdiri dari 4 sampai 10 asam amino. Jadi bentuk ini masih termasuk dalam rantai pendek. Ada juga polipeptida di mana terdiri dari lebih dari 10 asam amino. Jadi sebagian besar protein dalam tubuh adalah polipeptida, panjang yang dapat berlipat membentuk struktur kompleks. Jadi intinya protein adalah rantai asam amino yang disusun oleh ikatan peptida. Panjang rantai menentukan jenis proteinnya. Nah, sekarang kita masuk ke komposisi kimia protein. Nah, di sini protein tersusun dari beberapa unsur kimia utama, seperti unsur memiliki peran penting dalam pembentukan struktur dan fungsi protein. Yang pertama di sini ada C atau karbon, itu 50 sampai 55%. Jadi, karbon adalah unsur utama yang menjadi rangka dasar molekul protein. Jadi, semua asam amino memiliki kerangka karbon sehingga unsur ini mendominasi komponen komposisi protein. Nah, yang kedua itu ada O atau oksigen. Nah, itu 20 sampai 23%. Jadi, oksigen itu berperan dalam pembentukan gugus karboksil pada asam amino. Jadi gugus-gugus ini penting karena menentukan sifat keasaman dan reaksi kimia protein. Dan yang berikutnya itu ada
N atau nitrogen itu 12-19%. Jadi nitrogen ini adalah ciri khas protein. Jadi unsur ini terdapat pada gugus amino atau min NH2. Jadi karbohidrat dan lemak tidak memiliki nitrogen sehingga keberadaan nitrogen menjadi protein unik dan sangat penting untuk pembentukan sel serta jaringan tubuh. Yang berikut itu ada H atau hidrogen, itu 6-7%. Jadi hidrogen ini membantu membentuk berbagai ikatan dalam protein. Jadi termasuk ikatan hidrogen yang menjaga stabilitas struktur protein. Dan yang paling terakhir itu ada S atau sulfur. Jadi itu dia ada 0,2 sampai 0,3%. Jadi sulfur ini terdapat pada asam amino tertentu seperti cysteine dan methionine. Jadi sulfur membentuk ikatan disulfida, yaitu ikatan kuat yang menjaga membentuk 3 dimensi protein. Next, sifat fisikokimia protein. Jadi, yang pertama itu berat molekul besar, jadi membentuk dispeksi koloid. Protein memiliki ukuran molekul yang sangat besar sehingga ketika dilarutkan dalam air tidak membentuk larutan biasa, tetapi membentuk dispeksi koloid. Artinya partikel protein terbesar atau artinya partikel protein tersebar halus dalam air tetapi tidak benar-benar larut seperti gula dan garam. Nah, yang kedua itu dapat dihidrolisis menjadi asam amino. Jadi, protein dapat dipecah oleh asam basa atau enzim protase. Jadi, proses ini memutus ikatan peptida sehingga menghasilkan asam-asam amino penyusun. Dan juga ada sifat kelarutan bervariasi. Jadi ada protein yang mudah larut dalam air, misalnya itu albumin. Jadi ada protein yang sulit larut seperti gluet dan keratin. Jadi kelarutan ini bergantung pada ukuran protein, jumlah muatan, dan strukturnya. Dan juga tidak larut dalam pelarut organik. Jadi protein tidak akan larut dalam pelarut organik seperti eter, benzena, dan juga ada kloroform. Jadi ini karena protein itu bersifat polar dan cenderung larut dalam air bukan dalam pelarut non-polar. Dan juga berikutnya itu ada sensitif terhadap panas, alkohol, dan garam. Jadi protein sangat mudah mengalami perubahan struktur. Jadi contohnya itu panas dapat mengumpulkan protein, misalnya putih telur yang dipanaskan. Ada juga alkohol menarik air dari protein. Jadi protein itu mengumpal. Jadi garam juga ada juga garam dalam konsentrasi tinggi menurunkan kelarutan. Jadi protein itu mengendap. Kita masuk ke denaturasi protein. Jadi denaturasi protein ini adalah perubahan struktur protein tanpa memutus rantai asam amino, tetapi merusak bentuk 3 dimensi aslinya, di mana akibatnya itu protein itu kehilangan fungsi biologisnya. Jadi penyebabnya itu seperti panas. Jadi itu merusak ikatan internal protein. Contohnya itu telur putih yang menjadi putih saat dimasak. Dan juga ada alkohol itu menarik air dari permukaan protein sehingga strukturnya itu bisa rusak. Dan juga ada garam dalam konsentrasi tinggi di mana menggunakan keseimbangan muatan dan menurunkan kelarutan protein. Ada juga enzim proteolitik
yaitu merusak struktur protein melalui pemutusan ikatan tertentu. Yang berikutnya itu ada dampaknya, di mana yang pertama itu ada aktivitas biologis menurun, di mana protein itu kehilangan fungsi utamanya, misalnya enzim itu yang terdenaturasi tidak lagi mampu mempercepat reaksi biokimia. Yang kedua itu ada kelarutan menurun, di mana setelah struktur protein berubah, protein menjadi lebih sulit larut dalam air karena permukaannya tidak lagi stabil. Dan yang paling terakhir itu protein menggumpal atau mengendap, di mana protein akan membentuk gumpalan atau gumpalan. Jadi ini sebabnya bahan makanan yang dipanaskan dapat berubah tekstur seperti susu yang dipanaskan terlalu lama menjadi gumpalan. Kita masuk ke sifat muatan protein. Jadi, yang pertama ini protein bersifat amfoter, di mana protein disebut amfoter karena dapat bereaksi sebagai asam maupun sebagai basa. Artinya, protein bisa menerima ion H+ atau seperti basa, atau melepaskan H+ seperti asam, tergantung pada kondisi lingkungannya. Nah, berikut itu memiliki gugus amino atau min NH2 ya, dan gugus karbosilat atau COOH. Jadi setiap molekul protein memiliki dua gugus penting, yaitu gugus amino itu bersifat basa dan gugus karbosilat itu bersifat asam. Jadi kedua gugus ini membantu protein memiliki muatan listrik yang dapat berubah sesuai dengan pH-nya. Nah, yang berikut itu pada pH rendah atau asam, itu protein bermuatan positif. Dalam kondisi asam, banyak ion H+ tersedia. Jadi, gugus amino atau min NH2 akan menangkap H+ sehingga menjadi NH3+. Akibatnya, protein ini memiliki muatan positif dan akan bergerak menuju katoda jika dielektroforesis. Yang berikutnya itu ada pada pH tinggi atau basa. Jadi protein bermuatan negatif dalam kondisi basa, banyak ion OH- itu tersedia. Jadi gugus karbosilat atau min COOH akan melepaskan H+ dan berubah menjadi min COOH-. Akibatnya protein memiliki muatan negatif dan akan bergerak menuju ke anoda. Nah, sekarang kita masuk ke titik isoelektrik atau PL. Jadi, titik isoelektrik adalah pH di mana protein memiliki muatan total 0. Artinya, jumlah muatan positif dan negatif pada protein seimbang sehingga saling menetralkan. Jadi, pada PL, protein mudah mengendap karena tidak memiliki muatan. Jadi protein menjadi kurang stabil dalam larutan dan cenderung saling menempel. Jadi akibatnya ini protein mengendap lebih cepat pada pH ini, dan juga ada tidak bergerak pada elektroforesis. Jadi dalam molekul bermuatan akan bergerak ke arah kutub listrik. Jadi namun pada pH isoelektrik ini, protein tidak memiliki muatan sehingga tidak bergerak sama sekali dalam medan listrik. Dan juga yang berikutnya itu penting dalam pemurnian protein. Jadi hal ini mengetahui PL suatu protein sangat penting dalam teknik biokimia, seperti pengendapan protein berdasarkan pH tertentu dan juga memisahkan protein berdasarkan perbedaan PL. Jadi dengan pengatur pH larutan,
ke titik isoelektrik, kita bisa mengendapkan atau memisahkan protein tertentu secara lebih efektif. Sekarang masuk ke sumber protein. Yang pertama itu ada protein konversional. Jadi, protein konversional adalah sumber protein utama yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Jadi, sumber ini berasal dari pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Nah, bagian A, protein nabati. Jadi, protein nabati berasal dari tumbuhan, terutama dari bahan pangan yang tinggi protein. Contoh utamanya itu seperti ada sereal, beras, jagung, gandum. Jadi, kandungan proteinnya itu sedang, tetapi sering menjadi sumber utama di banyak negara. Yang berikutnya itu ada kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah, kacang merah. Jadi ini adalah sumber protein nabati terbaik karena kandungan asam aminonya lebih lengkap. Yang berikutnya itu ada sayuran dan buah-buahan. Jadi sayuran dan buah mengandung protein sangat sedikit sehingga kontribusinya terhadap kebutuhan protein hariannya itu kecil. Namun tetap penting sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Yang bagian B ada protein hewani. Jadi, protein hewani berasal dari produk hewan dan biasanya memiliki kualitas lebih tinggi karena mengandung asam amino esensial yang lengkap. Contohnya itu daging atau daging sapi, kambing, ayam, kerbau. Jadi itu kaya akan protein dan zat besi. Yang berikutnya itu ikan. Ada ikan tuna, salmon, lele, dan lain sebagainya. Itu mengandung protein tinggi dan juga mudah dicerna serta kaya akan omega 3. Yang berikutnya itu ada telur. Jadi termasuk sumber protein dengan kualitas terbaik. Ada juga susu dan produk susu seperti ada yogurt, keju, itu mengandung protein kasein dan juga hasil laut seperti ada udang, kerang, cumi itu dia termasuk kaya protein dan mineral seperti iodium. Nah, sekarang kita masuk ke sumber protein non-konvensional. Jadi, berasal dari mikroorganisme. Jadi, protein non-konvensional adalah protein yang diproduksi dari mikroba seperti bakteri dan juga lain sebagainya. Jadi, mikroorganisme ini dapat tumbuh lebih cepat dan menghasilkan biomasa kaya protein. Jadi, yang berikutnya itu ada disebut sebagai single cell protein. Jadi produk protein dari mikroorganisme ini dikenal sebagai single cell protein. Jadi disebut demikian karena protein diperoleh dari sel tunggal mikroba yang terkumpul dalam jumlah besar. Nah, SCP ini biasanya memiliki kandungan protein tinggi dan dapat menjadi alternatif ketika sumber protein hewani atau nabati itu terbatas. Dan juga yang berikutnya itu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan protein global. Jadi SCP ini mulai dikembangkan karena pertumbuhan penduduk tinggi dan juga ada produksi pangan konvensional tidak selalu mencukupi. Ada juga mikroba bisa tumbuh cepat menggunakan limbah atau substrat murah dan juga bisa menjadi solusi untuk kekurangan protein di masa depan. Dan yang berikutnya itu belum banyak digunakan sebagai konsumsi, di mana walaupun protein SCP ini belum banyak digunakan secara luas sebagai makanan manusia karena kekhawatiran keamanan dan alergi, ada juga tekstur dan rasa yang belum familiar dan juga proses produksi yang masih relatif mahal. Jadi saat ini SCP lebih banyak dipakai untuk pakan ternak, bukan untuk konsumsi manusia. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa protein ini adalah molekuler paling
penting dalam kehidupan karena berperan sebagai penyusun struktur sel dan menjalankan berbagai fungsi biokimia tubuh. Nah, sifat protein itu sangat bergantung pada jenis dan urutan asam amino penyusunnya. Jadi protein juga dapat mengalami denaturasi akibat perubahan suhu, pH, atau perlakuan fisik. Jadi, sumber protein dapat berasal dari hewan, tumbuhan, maupun mikroba. Jadi, secara keseluruhan, protein itu memiliki peran besar dalam nutrisi dan biokimia pangan. Nah, sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih.